Pada kasus satu ini, motivasi melakukan fraud oleh Jesse William McGraw yang pertama karena adanya kesempatan atau opportunity di mana McGraw memperoleh akses fisik ke lebih dari 10 komputer rumah sakit yang memungkinkan komputer dapat diakses dari jarak jauh dan menghapus fitur keamanan tertentu seperti program antivirus yang menyebabkan jaringan lebih rentan terhadap serangan, serta McGraw memasang kode berbahaya atau bot di komputer. Lalu yang kedua, adanya rasionalisasi atau rationalization di mana McGraw memiliki akses jarak jauh ke komputer stasiun perawat sehingga dia dapat meninjau atau mengubah catatan pasien. Namun di sini McGraw menyatakan bahwa dia tidak menyentuh catatan pasien dan pemerintah juga tidak memiliki bukti atas hal tersebut. Tetapi dengan McGraw telah mengakses komputer dari jarak jauh, maka catatan pasien telah terekspos. Hal ini mengindikasikan bahwa McGraw telah menutupi tindak kejahatannya. Terkait dengan pengendalian internal rumah sakit, kami menilai bahwa pengendalian internal rumah sakit tersebut buruk. Karena yang pertama, satpam memiliki kunci atau akses ke seluruh ruangan, sehingga dia juga dapat mengakses komputer-komputer di ruangan tersebut. Lalu yang kedua, tidak adanya password keamanan sistem atau otorisasi yang menyebabkan McGraw dapat memasukkan CD dan mengacaukan sistem keamanan serta memasang kode berbahaya atau bot yang menyebabkan jaringan lebih rentan terhadap serangan virus. Lalu yang ketiga, tidak adanya pembagian tugas yang jelas baik antara keamanan dengan pengawas suhu ruangan, pengawas obat-obatan, atau pengawas rumah sakit lainnya. Dari kasus satu ini, kami menyimpulkan bahwa ada dua motivasi yang mendorong McGraw melakukan kecurangan, yaitu kesempatan dan rasionalisasi, yang mencerminkan pengendalian internal yang buruk. Kasus 2, programmer komputer mencuri kode etik hak milik yang berharga. Di sini motivasi melakukan fraud menurut kelompok kami ada dua, yaitu pertama tekanan opresor di mana Linikov dimotivasi oleh keserakahan dan itu ditandai dengan ketidaksetiaan tertinggi kepada majikannya yang timbul dari ketuntutan gaya hidup, dan hal tersebut menunjukkan dari tindakannya pada hari terakhir pekerjaannya. Linikov mentransfer sebagian besar kode komputer milik Golden Sachs untuk platform perdagangan ke server komputer luar di Jerman. Yang kedua adalah kesempatan opportunity, di mana Linikov bekerja di Golden Sachs sebagai programmer komputer yang bertanggung jawab untuk mengembangkan program komputer yang mendukung perdagangan frekuensi tinggi perusahaan di berbagai pasar komoditas dan ekuitas. Untuk pengendalian internalnya, menurut kelompok kami sudah bagus. Hal ini terlihat dari upaya perlindungan kerahasiaan kode sumber sistem dengan mewajibkan semua karyawan mendatangkan perjanjian kerahasiaan. Dari kasus 2, kami menyimpulkan bahwa terdapat dua motivasi yang mendorong Linikov melakukan kecurangan, yaitu tekanan dan kesempatan. Walaupun pengendalian internal sudah bagus, namun hal tersebut berhubungan dengan sikap profesional karyawan. Baik, selanjutnya yaitu kasus ketiga, di mana kasus ketiga ini menjelaskan mengenai ilmuwan riset yang menjual rahasia dagang ke perusahaan Cina. Ilmuwan riset ini bernama David Liu, di mana pada kasus 3 ini motivasi David Liu untuk melakukan fraud apabila dikaitkan dengan fraud triangle, yaitu adanya kesempatan atau opportunity. Kesempatan atau opportunity ini di mana Liu memiliki akses rahasia dagang dan informasi yang bersifat rahasia
serta hak milik yang berkaitan dengan proses CPA dan teknologi produk Trinidad. Selain itu, Liu juga melakukan suap ke seorang karyawan dengan nominal $50.000 untuk memberikan manual proses dough dan informasi terkait CPA lainnya. Nah, itu untuk motivasi melakukan fraudnya. Lalu, selanjutnya mengenai pengendalian internal. Menurut kelompok kami, untuk kasus 3 ini, pengendalian internalnya itu standar. Nah, ada beberapa argumen kami, diantaranya yang pertama, masih ada karyawan yang bisa disuap karena kelemahan pengendalian internal yang hanya bergantung kepada manusia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Liu dapat mengakses rahasia dagang perusahaan yang sifatnya rahasia. Nah, dari argumen ini kami menyimpulkan bahwasanya pada kasus 3 terdapat satu motivasi yang mendorong Liu melakukan kecurangan, yaitu dengan adanya kesempatan untuk mendapatkan akses yang bersifat rahasia kepada perusahaan. Lalu selain itu juga si Liu ini dapat melakukan suap kepada karyawan di perusahaan untuk memperoleh manual proses dan informasi yang terkait dengan CPA lainnya. Demikian untuk kasus 3, mungkin bisa dilanjut untuk kasus yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Adhirianto. Kami dari kelompok 5 akan membahas tugas pada tautangungu.com/audit-pde ya, dan kita diminta untuk menilai dan mengevaluasi aplikasi client server dan proprietary. Bagaimanakah pengendaliannya, apakah baik, standar ataupun buruk. Pada tautan tersebut ada 2 modul, yaitu modul 3 halaman registrasi, modul 4 hitung NPV dan analisis proyek. Modul 3 terdiri dari 3 kasus dan saya akan menjelaskan untuk kasus yang pertama. Jika kita klik case yang pertama, kita akan mendapatkan tampilan registrasi yang terdiri dari username, password, retype password, dan input password. Kita sudah mengecek dan mencoba untuk memvalidasi fitur-fitur yang ada pada laman registrasi tersebut. Yang pertama, untuk username harus terdiri dari huruf dan angka, dan kita sudah mencoba itu, memang harus terdiri dari huruf dan angka. Kalau huruf saja akan muncul pengingat bahwa username harus terdiri dari huruf dan angka. Password juga terdiri dari huruf dan angka, kombinasi huruf dan angka, dan itu terdiri dari 6-8 karakter. Lebih dari itu akan muncul pengingat. Tidak ada kombinasi juga akan muncul pengingat. Untuk retype password, kita sudah mencoba bagaimana kalau retype password tidak sesuai dengan password yang kita input. Nah, ternyata di situ juga ada pengingat juga bahwa password yang diinput tidak sama. Tapi untuk bagian email kita dapatkan bahwa email yang input your mail di sini belum bisa memverifikasi email yang ada. Jadi kita menginput huruf ataupun karakter apapun dianggap sudah isi email di sini. Kelemahan pada case yang pertama adalah itu. Untuk password sendiri sudah ada pengendaliannya. Ketika kita input password, huruf yang kita input akan berubah menjadi simbol-simbol. Kita sudah memvalidasi dari respon-respon dari pengingat-pengingat tadi. Dari analisis aplikasi ini sudah sensitif dan mampu merespon pada input yang tidak tepat, kecuali bagian email. Dari segi tampilan, ada bagian yang salah ketik, yaitu di username. Di tampilan ini tertera username. Kami juga meng-cross-check password yang sudah kita registrasi di database password, dan database yang tersimpan sama dengan password yang kami input. Kami menyimpulkan dari case yang pertama bahwa pengendaliannya berada pada tingkat standar. Terima kasih. Selanjutnya adalah case 2. Aplikasi ini telah mampu mendeteksi kesalahan register. Di sini terdapat 4 fitur, diantaranya adalah pertama, username, di mana tidak memerlukan kombinasi angka. Lalu kedua adalah password, di sini dapat mendeteksi huruf dan angka.
serta memerlukan kombinasi huruf dan angka yang berjumlah 6 hingga 8 digit. Di sini password tidak memerlukan simbol. Lalu yang ketiga adalah repassword, di mana mampu memverifikasi ulang password yang telah diinput sebelumnya. Dan yang terakhir adalah input your email. Di sini belum mampu memverifikasi email. Untuk kasus 2 ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa pengendaliannya buruk, di mana pada saat pengisian atau input password atau repassword, kombinasi angka dan huruf password dapat terlihat jelas, sehingga keamanannya tidak terjaga. Selain itu, ketika pengecekan ulang menggunakan username, password yang muncul sama dengan password pada saat input di registrasi awal, sehingga keamanan datanya rendah. Case ketiga, pada aplikasi ini mampu mendeteksi kesalahan register. Username tidak perlu kombinasi angka, password dapat mendeteksi angka dan huruf, dan 6-8 digit harus ada angka dan huruf. Repassword mampu memverifikasi ulang password. Input your email di sini belum bisa memverifikasi email. Untuk case 3 menurut kelompok kami, pengendaliannya sudah bagus, di mana bisa dilihat dari pengisian data register sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, dan bisa mendeteksi kesalahan penginputan yang tidak sesuai. Ketika melakukan pengecekan penggunaan username, password yang muncul tidak sama dengan password yang input saat melakukan register, sehingga keamanan datanya sangat tinggi. Baik, selanjutnya masuk ke modul 4 mengenai aplikasi NPV dan analisis proyek. Nah, untuk aplikasi A, pada bagian aplikasi NPV, itu apabila dikosongkan semua, itu terdapat pengingatnya. Jadi, pengingat ini berfungsi untuk mengingatkan bahwasanya masih terdapat item-item yang kosong. Lalu, pada aplikasi A juga sudah dinyatakan dalam satuan moneter, format diskontonya juga sudah terdapat persenannya, artinya formatnya sudah lengkap. Lalu di bagian analisis proyek, untuk aplikasi A, apabila dikosongkan dan langsung diklik analisis, maka aplikasi akan error. Selain itu, apabila diisi NPV untuk proyek B saja, itu bisa dilakukan analisis. Akan tetapi untuk NPV proyek A, itu tidak bisa, karena di sini memang hanya bisa diisi di NPV proyek B saja. Lalu terdapat pengingat apabila kita hanya mengeklik pilihan proyek A dan B tanpa harus mengisi yang lainnya. Artinya hanya mengisi proyek A dan proyek B di sebelah kanan itu. Nah, lalu terdapat pilihan untuk klik proyek juga, artinya sudah cukup bagus formatnya. Terdapat persen juga untuk diskontonya dan menggunakan satuan moneter. Nah, dari aplikasi A ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa pengendaliannya sudah cukup bagus. Karena aplikasi A ini langsung menuju ke pilihan NPV dulu, tidak ke proyek, aplikasi proyek, tapi ke NPV dulu. Lalu kalau dilihat dari formatnya, secara format lengkap juga, dan untuk satuannya menggunakan satuan moneter juga, yaitu pakai rupiah. Nah, sekian dari aplikasi A. Untuk selanjutnya bisa dilanjut ke aplikasi B. Terima kasih. Saya akan membahas modul 4 pada aplikasi B. Ketika kita klik aplikasi B, kita akan disajikan tampilan analisis proyek terlebih dahulu, tapi kita juga bisa memilih untuk aplikasi NPV. Kita akan membahas tampilannya dulu. Formatnya untuk aplikasi NPV itu masih kurang lengkap. Di diskontonya tidak terdapat persen, simbol persen, dan di analisis proyek tidak ada keterangan untuk klik radio untuk proses masing-masing rasio. Itu masing-masing rasio. Dan di sini ketika kita tanpa mengisi sama sekali informasi dan kita langsung klik hitung NPV, maka akan terjadi time
runtime error type mismatch, di mana secara otomatis akan menutup jendela aplikasi dan kita harus memulai dari awal lagi, membuka aplikasi dari awal lagi, dan kita mengisi aplikasi ini. Hal itu juga terjadi ketika kita klik langsung proyek tanpa input sama sekali data-data yang dibutuhkan. Itu juga hasilnya akan sama. Dan di sini juga ada ketika kita mengisi NPV, untuk aplikasi NPV, ketika kita sudah mengisi data-data yang dibutuhkan, itu satuan dinyatakan dalam satuan uang rupiah. Untuk yang analisis proyek beda, dia tidak dinyatakan dalam satuan rupiah. Dan ada beberapa temuan yang kita lihat di sini ketika kita tidak mengisi NPV proyek A tapi kita mengisi NPV proyek B dan kita langsung klik analisis, maka ada keanehan. Dari sistem ini aplikasi akan menunjukkan bahwa proyek A lebih menguntungkan dengan NPV. Tidak ada keterangan, cuma rupiah, tidak ada keterangan. Padahal kita sudah mengisi yang kita isi di proyek B, proyek A dikosongkan, tapi dari hasil analisis tetap menguntungkan proyek yang A berapapun nilai proyek yang ada di proyek B. Tapi jika kita mengisi di proyek A dan tidak mengisi di proyek B, dan kita langsung analisis, maka akan terjadi runtime error type mismatch. Atas hasil analisis ini, kami menyimpulkan bahwa aplikasi B pengendaliannya buruk. Yang terakhir adalah aplikasi C. Pada aplikasi C, untuk analisis NPV-nya, apabila dikosongkan, terdapat reminder. Kemudian dinyatakan dalam satuan moneter. Dan yang terakhir, format diskonto menggunakan persen. Lanjut ke analisis proyek. Pada aplikasi C ini, analisis proyeknya apabila dikosongkan atau diklik langsung analisis, maka aplikasi akan error. Apabila hanya diisi NPV proyek B, maka dapat dilakukan analisis. Namun sebaliknya, jika diisi NPV proyek A, tidak dapat dilakukan analisis. Lalu terdapat reminder apabila kita hanya mengklik pilihan proyek A dan B tanpa harus mengisi yang lainnya. Lalu terdapat juga pilihan proyek A atau B, terdapat persen dalam diskonto, namun tidak menggunakan satuan moneter. Kelompok kami menyimpulkan bahwa aplikasi C ini memiliki pengendalian yang bagus. Dikarenakan pada saat kita mengklik pilihan aplikasi C, maka langsung menuju ke analisis proyek dan formatnya pun lengkap. Untuk analisis NPV menggunakan satuan moneter, namun untuk analisis proyek memang belum menggunakan satuan moneter.